Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi syrah li sadri. Amin Pak, amin. Masuk kabul. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Hadratil mukarramin, para asatidzah, para guru-guru, para orang tua, wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita doakan Bapak Al-Ustadz M. Syukron. Mudah-mudahan senantiasa Allah pelihara, Allah beri kesabaran, dan Allah beri kekuatan, dan Allah ganti dengan pengganti yang terbaik. Wabil khusus juga yang kita doakan almarhumah Ustazah Sa'diyah Rasyad binti Bapak Abdul Rasyad. Kita doakan almarhumah, Allah terima amal ibadahnya, Allah ampuni dosa-dosanya, Allah tempatkan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Amin ya rabbal. Yang juga sama-sama kita hormati guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Bapak Mas'ud, dan juga guru kita Al-Mukarram Bapak Al-Ustadz Haji Anwar Hamzah, dan para guru-guru yang lain, para orang tua. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tidak saya sebutkan satu-satu, namun tidak mengurangi sedikit pun rasa hormat dan takzim saya kepada guru-guru kita semua. Para bapak, hadirin dan hadirat jamaah majelis tahlil yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini alhamdulillah wa syukrulillah kita masih bisa diberi kesempatan mengiringi doa untuk almarhumah. Malam ini kita doain, insya Allah kapan-kapan pasti kita yang diapain? Didoain. Ya, enakan doain apa enakan didoain Pak? Hah? Insya Allah mudah-mudahan para bapak sekalian, yang namanya mati ya pasti datang. Tinggal nunggu antrian saja Pak ya. Tinggal nunggu giliran. Yang udah sakit-sakitan juga kadang-kadang belum mati-mati Pak ya. Yang seger bugar mati Pak ya. Jadi kematian itu kapan saja datang. Makanya kata Allah, ainama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Di mana saja kamu pasti bertemu dengan kematian.
Sampai-sampai kamu berada di tebing yang paling tinggi, yang paling kokoh, ngumpet biar kagak ketemu dengan Israel. Tetap apa? Tetap ketemu. Itulah namanya apa? Kematian. Jadi kapan saja. Dan setiap orang yang mati ini berbagai macam sebab, Pak. Ya, bahkan ada satu riwayat mengatakan apa? Orang mati itu sampai 99 sebab, kecuali satu katanya. Kalau sampai nggak ketemu nih dari 99, satu dia akan ketemu juga. Yaitu apa? Pikun sama tua. Ya. Sebabnya banyak, Pak. Maka riwayat ini mengatakan 99 sebab orang itu mati. Ada yang sebabnya kena wabah, kayak kemarin ya, lepak apa? Habis mati ya. Ada yang kena reruntuhan, kayak sekarang di Palestina, Pak ya. Nah, itu sebab itu. Ada yang di kamar mandi kepleset, ya. Ada yang apalagi naik kendaraan ketabrakan. Ada yang di atas perut jablay ya, Pak. Lepak-lepak, Pak ya. Masya Allah ya. Pas lagi naik lah jantungnya, Pak, darahnya tinggi. Masya Allah. Nah, itu sebab juga itu. Maka yang punya darah tinggi hati-hati. Ya, jangan naik jablay ya. Jadi sebab orang mati itu banyak. Nah, almarhumah ini salah satunya adalah apa tuh? Sakit, Pak ya. Ya, salah satunya itu. Jadi kalau kita mati, Pak, dikasih sebab oleh Allah, ya, itu salah satu fungsinya adalah apa? Menghapus dosa kita. Terutama untuk orang yang beriman kayak kita, Pak ya. Makanya kata Rasulullah, "Ma min muslimin yusibuhu adam min maradin fama siwahu illa hattallahu bihi sayiatihi kama tahuttu." Ini kata Rasulullah nih ya. Jadi setiap orang muslim yang terkena musibah, ya, termasuk penyakit, Pak, ya, termasuk sakit, itu akan menggugurkan dosa-dosanya, menghapus dosa-dosanya seperti rerontokan daun-daun itu, Pak. Daun kan yang tua pasti apa? Jatuh, rontok, Pak ya. Itu begitu tuh. Dosa orang yang sakit, dosa orang yang kena musibah, Pak ya. Seperti daun rontok, jatuh gitu, Pak. Maka insya Allah, Pak ya, kita bersaksi bersama almarhumah Ibu Sa'diyah ini dosanya apa? Rontok, habis. Dengan sebab Allah kasih apa tuh? Penyakit. Jadi di mata kita, Pak, kadang-kadang kita kurang terima. Ya Allah, kenapa dikasih sakit panjang gitu, Pak ya? Seakan-akan Allah kayak nggak adil, Pak ya. Tapi justru para bapak hadirin sekalian, di balik itu semua adalah menghapus dosa-dosa almarhumah. Siapapun orangnya, Pak, siapapun. Karena ini salah satu sebab. Ya, salah satu sebab. Kalau ada orang, Pak, sakit kagak, kena reruntuhan kagak, ketabrakan kagak, ya, pokoknya dia nggak kena apa-apa tuh musibah, nggak kena. Tapi nanti dia akan ketemu dengan apa tuh? Tua sama pikun. Kita kan nggak enak juga, Pak. Mati apa nunggu apa tuh? Pikun. Ya. Nauzubillah juga nggak enak, Pak. Makan akunya belum. Iya, gitu. Jadi cucunya udah pada mati, lah dia tuh empengnya belum apa? Belum mati, nggak ada yang ngurusin. Gak ada yang gotong, Bro. Ya itu. Sampai pikun pun, Pak, tuh nggak enak. Ya. Yang terpenting para bapak sekalian, mau kapan kita mati, yang penting kita pulang bawa bekal yang banyak. Iya. Mau mati tua, Pak, kalau masuk neraka mah jangan ya. Mau mati muda, tapi
kita punya bekal banyak, nah ini alhamdulillah. Makanya mati kapan kagak penting. Yang paling penting adalah ketika kita mati, bekal untuk hidup di akhirat buat kita sudah banyak. Itu yang paling penting yang harus kita targetkan, Pak ya. Para bapak hadirin sekalian, jadi almarhumah ini insya Allah, Pak ya, termasuk orang-orang yang dosanya Allah rontokin, Allah gugurkan sedikit-sedikit ya, dengan kesabaran. Berangkat dari rumah sakit ini, pindah ke rumah sakit ini, pindah lagi ke rumah sakit ini, Pak. Energi yang dikeluarkan ini, maka kata Nabi, ini adalah apa? Menggugurkan dosa-dosa. Ya, sayiatihi kama tahuttu katanya. Sama seperti daun-daun yang rontok itu. Ya, mudah-mudahan ya. Kalian itu Pak Ustadz Syukron ya dan keluarganya, insya Allah almarhumah ini di alam barzah, di alam kubur, bersih seperti bayi yang baru dilahirkan tanpa punya dosa. Para bapak hadirin sekalian, kemudian yang kedua, Pak, almarhumah ini, Pak, sampai titik ajalnya tercatat sebagai seorang guru, Pak ya. Di mana guru ini, Pak, salah satu profesi Rasulullah. Salah satu, Pak ya. Walaupun profesi Nabi itu ada pedagang, Pak ya. Dagang juga profesi apa? Nabi. Guru ini juga, Pak, salah satu profesi Nabi. Di mana kata Nabi dalam satu riwayatnya, innama bu'istu mu'alliman. Saya ini diutus ke dunia jadi seorang guru. Ya, karena guru itu, Pak, min warasatil anbiya. Guru itu kan alim. Zamannya ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Jadi almarhumah ini punya profesi yang sangat mulia, Pak. Profesi pewaris Rasulullah, waris Nabi. Ya, sampai titik ajalnya. Makanya orang yang kayak almarhumah, Pak ini, Pak, kata Nabi apa? Bahwa Rasulullah itu tidak mewariskan dinar, tidak mewariskan dirham, tetapi Rasulullah mewariskan apa tuh? Ilmu. Nah ini almarhumah, Pak, sudah mewariskan ilmu begitu banyak sama anak didiknya, Pak. Ya, kalau ilmu yang diwarisin, Pak, kata Imam Ali apa? Ya, al-ilmu khairun minal mal. Bahwa ilmu itu lebih baik daripada harta. Karena orang, Pak, sebanyak apapun itu harta, lama-lama habis nggak? Habis. Sampai segunung pun itu harta apa? Habis. Ya, Pak ya. Makanya kata Imam Ali apa? Al-ilmu khairun minal mal. Bahwa harta itu lebih apa? Ilmu lebih baik daripada harta. Maka tugas kita, Pak, seorang tua ya, pokoknya warisin ilmu aja buat anak, Mak. Ya harta yang udah pada habis, Pak ya. Rumahnya udah pada apa? Diempet udah ya. Udah harta udah pada kagak ada, Pak ya. Emang orang dulu barunya lebar-lebar. Jadi yang kita warisin itu, Pak, buat anak-anak kita adalah ilmu. Dilanjut oleh Imam Ali, al-ilmu yahrusuka. Bahwa orang yang punya ilmu, ilmu yang akan menjaganya, Pak. Jadi almarhumah, Pak, ini, Pak, sudah dijaga oleh ilmunya. Terutama dijaga oleh apa? Siksa kubur. Pak ya. Kita kan semua pasti masuk ke apa? Liang kubur, Pak ya. Bagaimana ketika kita masuk ke liang kubur, jasad kita, ruh kita terhindar daripada siksa kubur, Pak ya. Makanya salah satunya harus punya apa tuh? Ilmu. Kalau kita nggak punya ilmu, ya anak kita, Pak, yang punya ilmu. Maka anak ini nanti yang akan membebaskan dan mengangkat kita dari alam kubur itu, derajatnya diangkat, Pak. Dengan apa, Pak? Dengan istighfar. Makanya ada seterat ini
ada seorang hamba Pak ya, tinggalnya di neraka. Kemudian Allah pindahin tuh ke surga. Kata orang ini, ya Allah, kok bisa? Saya ini orang yang banyak dosa. Dosa saya banyak. Kenapa saya di neraka dipindahin kemana? Ke surga. Kata Allah apa? Bi istighfari waladika laka. Kamu ini bisa pindah dari neraka ke surga dengan sebab istighfar anak kamu untuk kamu. Nah, ini anak yang punya ilmu. Jadi kalau anaknya ada ilmunya Pak, emaknya, bapaknya mati, mulutnya kagak ngaso-ngaso apa tuh? Istighfar. Nah, kita kan punya emak, punya bapak Pak ya. Ada yang emaknya masih hidup, ada yang bapak emaknya udah di alam kubur. Lah kalau kita termasuk anak yang punya ilmu, tiap hari itu Pak, istighfarkan orang tua kita yang sudah berada di alam kubur. Dengan sebab istighfar kita Pak yang masih hidup, nih lama-lama nih orang tua kita diangkat 1 derajat, 1 istighfar 1 derajat, 1 istighfar 1 derajat, lama-lama apa? Habis dosanya. Nah, makanya penting punya ilmu. Jadi kalau orang yang punya ilmu, ilmu yang akan melindungi dia, ilmu yang akan menjaga dia. Saya yakin Pak almarhumah ini Pak dilindungi oleh ilmu-ilmu yang pernah diajarkan sama anak didiknya. Masya Allah Pak ya. Tetapi Pak sebaliknya, wal mal tahrusuk. Sementara harta kamu yang jaga, begitu kata Imam Ali. Berapa banyak Pak? Orang mobilnya banyak, motornya banyak, Pak ya, tidurnya di mana? Di luar. Karena takut jagain Pak ya. Takut hartanya apa tuh? Hilang. Ya kan? Jadi kalau kita punya harta, kita yang jaga. Kalau kita punya ilmu, ilmu yang jaga kita. Makanya kata Allah dalam Al-Quran, Pak, Qul hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Apakah sama orang yang punya ilmu dengan orang yang tidak punya ilmu? Maka dalam tafsirnya tidak akan sama Pak. Baik tidak sama di dunia maupun tidak sama di akhirat. Maka orang-orang yang berilmu Pak, di dunianya dia sudah enak, di akhiratnya juga enak. Itu orang berilmu tuh, ya kan? Almarhumah ini kan lu nggak salah itu ya apa nama infasing ya? Iya, kepala sekolah. Iya, kepala sekolah infasing itu maksudnya. Iya, infasing. Iya, infasing Pak ya. Gajinya dari pemerintah tuh Pak. Itu dunianya udah apa? Udah ngalir tuh Pak. Dunianya udah apa? Ngalir. Ya kan? Akhiratnya jangan dihitung dah. Berapa banyak tuh siswa anak murid yang udah diajarkan oleh almarhumah. 1 huruf aja Pak, kalau 1 kebaikan, 1 huruf, 1 kebaikan. Berapa ribu huruf tuh? Saya ingat dulu Abuya Pak ya. Waktu tahun 2000 TU At-Taqwa itu kan Aliyah Sanawi, TU-nya 1 dulu mah. Sanawi Aliyah guru Gofur ya. 2000 beliau haji. Kata Buya, "Nung, ente mau jadi TU enggak?" Gitu. Saya bilang enggak mau guru, saya kata gitu ya. Saya kagak ada ilmunya kalau jadi TU gitu ya. Akhirnya kagak jadi tuh, gagal tuh. Bujukin saya ya, Buya. Lusa balik lagi. Nung, itu yang tawaran saya kemarin. Ente mau jadi TU, ngantin guru Gopur mau haji, gitu kata dia. Kata gue, Buya ya. Kata Oga, guru Oga. Saya kata gitu. Udah yarin, saya mah ngajarnya ntar. Saya mah nyari pahalanya, ngajar aja kata. Saya begitu jawabnya ya. Apa kata Buya? Lah jangan ente kira. Jadi TU itu 1 angka, 1 kebaikan. Gitu kata jawabnya Pak. Berapa ribu angka yang ente tulis tuh kalau orang bayaran, katanya begitu ya. Itu jadi TU Pak. 1 angka, 1 apa? Apalagi kalau bener-bener jadi guru Pak, seperti almarhumah, Masya Allah Pak, udah nggak ada bisa kehitung Pak. Kebaikannya brodong. Di alam kubur almarhumah gembira. Ya, di alam kubur, kuburnya benar-benar Allah jadikan taman surga. Nih Pak, kan hadisnya jelas banget Pak ya. Man mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min salas. Jadi kalau kita mati Pak,
yang bisa ngikut cuma 3. 1, sedekah jariah, ngalir tuh kalau kita berinfak, baik buat masjid ya, buat majelis taklim, buat kebaikan-kebaikan, maka disebut sedekatun jariyah, ngalir tuh ya. Kemudian yang kedua, ilmun yuntafa'u. Nah, ini almarhumah, Pak. Poin kedua, Pak, udah jelas-jelas kalau sedekah mah kita nggak tahu dah. Ya, yakin saya ada beliau bersedekah jariyah. Tapi kan tidak perlu orang lain tahu, Pak ya. Tapi kalau yang nomor 2, Pak, ilmu yang bermanfaat semuanya tahu, ada SK-nya. Guru, jadi kepala sekolah, muridnya banyak. Masya Allah, Pak. Itu mengalir terus itu ilmunya, Pak. Dan ini prestasi, Pak. Prestasi yang luar biasa buat sosok seperti almarhumah. Dan yang ketiga, Pak, waladun soleh yad'u lahu. Ini mungkin yang pernah saya sampaikan dulu ya waktu di rumahnya almarhum Pak Haji Hanafi. Kenapa Nabi, Pak, dalam hadis ini menggunakan kata waladun soleh yad'u lahu, anak yang soleh yang doain buat siapa? Buat orang tuanya. Tapi Nabi tidak menggunakan kata ibnun soleh, Pak. Ibnun soleh. Ya, kenapa waladun soleh? Karena kalau ibnun soleh, Pak, itu anaknya tuh Sofwa tuh, anak biologis. Ya, Sofwa dan anaknya satu lagi tuh ya, itu anaknya namanya ibnun soleh, anak biologis. Tapi kalau waladun soleh, Pak, anak ideologis, anak murid, anak angkat, itu namanya waladun soleh. Berapa ribu tuh yang sudah diajarkan menjadi waladun soleh, yang selalu mendoakan. Kemarin juga Pak, pas waktu mendengar diumumin innalillahi wa inna ilaihi raji'un, Pak ya, pasti semua tuh santri-santrinya, murid-muridnya kirimin apa tuh? Fatihah. Itu namanya waladun soleh yad'u lahu, anak yang mendoakan buat orang yang telah mengajarkannya. Ya, bisa juga, Pak, kan tidak semua orang punya anak ibnun soleh tadi itu, punya anak biologis. Bagaimana dengan orang yang tidak punya anak secara biologis, Pak? Apakah dia nggak punya hak mendapatkan kiriman doa dari anak ideologis? Nah, anak ideologis ini lebih banyak daripada anak apa? Biologis. Ya, Pak ya. Makanya kita kalau doa tuh kita Fatihahnya kirim ke guru pulan asatidana gitu. Semua guru-guru kita dikirimin, dapat tuh. Almarhumah dapat kiriman apa tuh? Fatihah. Ya. Dan ini saya katakan tadi sebuah prestasi yang luar biasa, Pak. Makanya Nabi sudah janjikan orang yang seperti almarhumah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Orang yang meniti atau orang yang jalan mencari ilmu atau mengajarkan ilmu, Pak ya, seperti almarhumah, apa kata Nabi? Sahalahullahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah mudahin masuk surga. Tuh, jaminan dari Nabi tuh. Orang yang berkecimpung di dalam ilmu, maka orang ini Allah mudahkan masuk surga. Buat bapak-bapak nih, ya, kalau tidak seprofesi seperti almarhumah, banyak caranya, Pak. Datang ke majelis taklim, sama tuh. Man salaka tariqan tuh. Kita udah gak jadi guru, pampamnya ya. Ya, gue mah gak jadi guru, gue jadi pedagang ya. Bisa kagak kira-kira gue dimudahin masuk surga? Bisa, Pak. Hadir ke majelis taklim mana aja. Majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir. Ini orang yang hadir ke majelis-majelis kayak gitu, Allah mudahin masuk surga. Ya, Allah mudahin. Dan pasti itu jaminan dari Nabi. Ya kan? Jadi kalau kita pengen gampang masuk surga, pantat sama kaki jangan malas ngikut ke majelis apa? Ilmu. Ya, itu aja tuh resepnya, Pak ya. Bahkan ada riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, Pak, ada riwayat Pak. Riwayat Imam Muslim. Jadi Allah itu, Pak, punya malaikat yang khusus dikasih tugas oleh Allah ngapain, Pak? Suruh turun ke bumi
Nanti malaikat itu muter aja tuh Pak, ngelihat di mana ada majelis zikir, di mana ada majelis ilmu, dia turun tuh datang. Kayak malam ini nih. Jangan dikira nih nggak ada malaikat yang datang ke kita. Kita nggak ngelihat aja Pak. Malaikat yang Allah utus turun ke majelis kayak gini nih, duduk bareng Pak. Ngapain? Ikut berzikir, ikut bertahlil, bertahmid, beristighfar, berdoa. Sampai majelis ini bubar. Pak. Makanya dulu Pak ya, Al-Maghfurlah Kiai Haji Anwar dari Gempol Guria. Kalau haul kan beliau suka baca dakwahum ya. Marah tuh beliau. Kalau belum dakwahun udah pada apa tuh? Pulang, bubar. Kagak berkah loh, gitu ya. Ya kan gitu. Karena malaikatnya aja Pak, duduk di majelis kayak gini sampai bubar. Bubar majelisnya, berangkatlah malaikat ke atas, ngelapor sama Allah. Kata Allah, wahai para malaikat, apa yang mereka minta kepadaku? Begitu kata Allah. Kata malaikat, ya Allah, mereka duduk bersama-sama di majelis zikir, di majelis ilmu, satu minta surgamu. Ya, tadi kan udah dibaca sama guru kita. Allahumma ij'al qabraha raudhatan min riyadil jannah. Ya Allah, kita minta surga. Ya kan? Apa kata Allah kepada malaikat? Saya berikan surganya. Tuh, kagak rugi Pak. Datang ke sini apa? Dapat apa? Surga. Ya jadi bukan hanya almarhumah saja Pak yang memperoleh surga. Jadi orang yang datang kemari, orang yang datang duduk ke majelis zikir, majelis ilmu, Allah kasih apa tuh? Surga. Kata Allah, apalagi yang mereka minta? Kata malaikat, ya Allah, mereka minta dijauhkan dari nerakamu. Tuh Pak, udah minta surga, minta dijauhin apa? Neraka. Kata Allah, aku beri. Tadi guru masuk udah baca. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azab. Oh, itu doa kita, Pak. Ya Allah, jauhkan kami dari siksa neraka. Doa yang dibaca oleh guru kita, Allah kasih tuh. Jauh yang hadir semua jauh dari neraka. Tidur, aminnya tidur. Ya, masih mending tidur gak, Bu? Ibarat mah guru, apa tuh rambutan sekarung ya. Yang peletot-peletot, yang busuk-busuk ya. Yang udah agak mahal juga ke bawah itu. Ya, yang penting dia apa tuh? Hadir. Kayak rambutan busuk deh tuh. Walaupun nyampe di majelis apa? Tadi kata guru apa? Lenggut aja gitu ya. Dapat apa tuh? Mahal dia tuh, mahal bayar. Terus kata Allah, apalagi malaikat yang dia minta? Ya kan? Dia minta itu adalah minta ampunanmu. Kata Allah, saya ampuni. Tuh Pak, dapat surga, jauh dari neraka. Allah apa? Dosa kita dihapus Pak, datang kemari. Ya, Bapak masih kurang percaya doa dihapus. Ya, gak berasa ya. Mati dulu ya. Buktiin ya. Tapi kata Allah apa? Manja'a bil hasanati falahu asyru amsalihah. Satu aja Pak kebaikan kita lakukan, Allah balas 10. Dalam ayat lain, innal hasanat yudhibna sayiat. Ini kan yang bilang Allah Pak. Ya, kebaikan yang kita lakukan menghapus dosa. Itu jelas tuh. Ayatnya jelas. Kebaikan yang kita lakukan menghapus. Ini baik gak kita duduk? Wah, baik banget. Tapi banyak gak orang yang malas? Ya, banyak gak orang yang segen? Ya, pantatnya berat Pak melangkah kemari. Ya. Maka alhamdulillah kita termasuk orang-orang yang terpilih mendapat hidayah taufik Allah Pak ya. Terus kata Nabi begini Pak dalam hadis ini ya. Ada tuh Pak orang lewat. Dia mah nggak sengaja mau datang kemari. Ternyata di sini ada majelis zikir Pak ya, ada majelis ilmu. Orang itu dosanya banyak kata Nabi. Terus dia mampir ngikut duduk bareng Pak. Padahal dia nggak sengaja tuh datang ke kita, kan sengaja nih datang kemari ya. Apa kata Allah? Saya ampuni mereka. Yang kagak sengaja aja Pak diampuni. Ya, apalagi yang duduk kemari cuma tidur doang ya. Jadi ibarat apa tuh? Buah rambutan yang apa tuh? Busuk ya. Busuk kebiarin dah. Alhamdulillah mahal Pak ya.
Nah, makanya juga jamaah ya. Nah ini alhamdulillah Pak. Ini kelebihannya. Makanya besok-besok Pak ya. Kita kan Pak ini Pak cuma tinggal menunggu doang Pak. Ya tinggal menunggu. Jadi kalau usia kita bertambah, berarti jatah hidup kita apa tuh? Berkurang. Udah begitu aja Pak. Ya. Kalau usia kita sekarang 50, besok 51, kadang ada yang 52, 56, berarti jatah hidupnya apa tuh? Nah, ada yang mungkin jatahnya tinggal sehari lagi. Ya, yang ada nggak? Iya, gitu. Ada yang masih sebulan lagi, ada yang 5 menit lagi. Ya, lah iya. Pulang dari sini kepleset lah, udah kagak kemana-mana mah ya. Alhamdulillah, habis dihapus pisan dosanya tuh. Mau begitu Pak Hamdani? Mau nggak? Ya, kalau mau saya aminin, amin gitu. Ya, Pak Hamdani pakai kagak mau juga ya. Pak Mugni ya, pakai kagak mau juga ya. Nah, para bapak hadirin sekalian, insya Allah mudah-mudahan Pak ya, sisa usia kita yang tinggal segini, apalagi udah 50 ke atas, Pak udah ngolon ya. Jangan 50 ke atas masih ngetan ben nyari janda di Kerawang Pak ya. Ya, udah pokoknya ngolon ya. Kita nggak tahu kapan kita balik Pak. Almarhumah berapa sih umurnya Pak? Nah, 46. Dan masih tuan saya Pak ya? Iya, masih muda banget Pak. Tuh coba bayangin Pak. Berarti yang 47 udah hati-hati tuh. Ya, 46 aja udah dipanggil ya. Masih muda Pak, Masya Allah ya. Belum setengah abad. Ya, makanya kita yang udah setengah abad ke sana udah ngolonin ya. Insya Allah mudah-mudahan Pak ya. Nah, para bapak hadirin sekalian yang terakhir ya. Ini khusus buat Pak Ustadz Syukron ya. Kalau almarhumah pengen betul-betul masuk surga, Pak Ustadz Syukron cuma satu yang dilakukan, ridho, ikhlas. Ya, kata Nabi apa? Ayyuma mra'atin matat wa zawjuha radin anha dakhalatil jannah. Istri mana saja yang meninggal dunia kemudian suaminya ridho, maka istrinya pasti masuk surga. Pasti itu Pak ya. Itu yang bilang Nabi Pak. Ya. Memang Kobul Pak ya. Jangan bilang amin Pak. Ya, nama saya ditukar sekarang Pak. Nur Anwar Kobul. Bukan Nur Anwar Amin ya. Ya. Tapi karena ada ijazahnya, ada akte lahir Pak, tetap aja Nur Anwar apa? Amin gitu Pak ya. Jadi Pak Ustadz Syukron, walaupun berat Pak ya, berat. Ya. Ditinggalkan orang yang selama ini menemani banyak berat ya, tapi insya Allah semuanya memang innalillahi wa innal rajiun, semuanya kita nanti akan ketemu ya, akan menghadapi masalah yang sekarang dihadapi oleh Ustaz Syukron Pak. Pasti itu, apa anak kita, apa istri kita yang duluan, apa kita yang duluan Pak ya, kita nggak tahu, semuanya pasti mengalami dan itu proses ya, proses. Makanya kuncinya adalah ikhlas, ridho, semua ini keputusan Allah dan itu yang terbaik menurut Allah, dan kita yakin bahwa almarhumah itu di sana lebih bahagia Pak, lebih senang Pak. Orang beriman kan begitu Pak, mati lebih dicintai daripada hidup. Itu orang beriman. Nah, bapak-bapak lebih senang mati apa lebih senang hidup Pak? Makanya aku ini ya, iya kan begitu Pak. Ya, mati. Tuh. Jadi orang beriman itu Pak, mati lebih baik daripada hidup. Nah, kalau kita belum merasa pengen mati lebih baik, berarti beriman di pertarungan itu guru Pak Studia, ya kan? Makanya kan begini Pak, mati itu kan ketemu Allah Pak. Apa pengen ketemu Allah? Pak Dani, Pak Mugni ya. Ya, mati itu ketemu Allah. Kata Nabi apa? Man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ahu. Siapa orang yang suka bertemu dengan Allah, pasti Allah suka ketemu dengannya. Bapak pengen nggak Allah suka ketemu kita? Ya kan? Nah itu katanya cinta tuh ya. Jadi kalau cinta apa? Siap ketemu dengan Allah. Tapi sebaliknya Pak, kalau kita nggak suka, ya kan, man kariha liqa Allah, kalau orang nggak suka ketemu dengan Allah, maka karihallahu liqa'ahu. Allah juga nggak mau ketemu sama kita. Nanan tuh katanya. Ya kan? Ya kan? Maka yang paling penting tadi saya bilang apa? Biar kita matinya husnul khatimah, bawa bekal yang banyak. Itu Pak ya. Makanya kita selalu berdoa, Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Oleh karena itu para bapak hari sekalian, mari sama-sama kita baca suratul Fatihah.
Khusus untuk almarhumah, Allah tempatkan kuburnya radhah min riyadil jannah. Keluarganya yang ditinggal, Allah beri kesabaran, Allah beri kekuatan. Insya Allah ini yang terbaik menurut Allah. Ala hadini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih para bapak hari sekalian. Mohon maaf. Hadanallahu wa ikum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.